setuju gencatan senjata. Mendadak azan misterius guncang Masjid Al-Aqsa. Ratusan tentara Zionis lari ketakutan. Konflik Israel dan Hamas semakin panas. Akhirnya, polisi Israel memutuskan untuk memutus aliran listrik ke speaker di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Senin 2023 malam. Menurut penjaga, kabel eksternal yang terhubung ke pengeras suara masjid di sebelah Mughrabi Quarter dan halaman tembok barat dipotong oleh petugas Israel. Hentikan azan untuk sholat terakhir hari itu dalam menyiarkan azan. Namun, kejanggalan akhirnya terjadi. Mendadak suara azan misterius kembali berkumandang di Masjid Al-Aqsa, sehingga ratusan tentara Israel yang berjaga berlarian ketakutan. Sebelumnya, sejumlah petugas naik ke atap Museum Islam di sebelah gerbang Mughrabi ke kota tua Yerusalem dan memotong kabel listrik. Lapor situs Al-Arabi Al-Jadid mengutip para penjaga yang dilansir dari New Arab pada Minggu kemarin. Listrik dilaporkan diputus oleh polisi karena pejabat senior Israel sedang menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Israel di dekatnya. Namun, lagi-lagi azan misterius kembali berkumandang. Sejujurnya saya merinding saat azan berkumandang subuh pagi tadi, ungkap salah satu tentara Israel di gerbang pintu Masjid Al-Aqsa saat diwawancarai Al Jazeera. Pemadaman listrik yang merugikan di Masjid Al-Aqsa, yang merupakan situs paling suci ketiga dalam Islam, terjadi setelah polisi Israel mengusir jamaah dan memotong kabel listrik di ruang sholat Bab Al-Rahmah di dalam kompleks masjid pada awal pekan ini. Setelah konflik antara Israel dan Hamas semakin memanas, pasukan Israel menyerbu aula pada Sabtu malam, melaporkan pertarungan Al-Quran ke tanah dan mengungkap jamaah di dalamnya. Al-Aqsa dan situs suci Muslim serta Kristen lainnya di Yerusalem Timur sering diserang oleh pasukan dan pemukim Israel. Tahun ini terjadi kekerasan Israel terhadap warga Palestina setelah sayap kanan pemerintahan berkuasa di negara Zionis itu. Lebih dari 100 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan dan pemukim Israel sejak awal 2023. Militer Israel di jalur Gaza Utara akan dibatasi hingga 6 jam setiap hari. Di aspek kemanusiaan, pertama, ratusan truk yang membawa bantuan kemanusiaan, bantuan dan medis akan menjangkau seluruh wilayah jalur Gaza tanpa terkecuali. Kedua, pengiriman bahan bakar akan diizinkan masuk ke jalur Gaza. Ketiga, tentang kesepakatan pertukaran tahanan. 50 tawanan Israel akan dibebaskan dari jalur Gaza sebagai imbalannya. 150 tahanan Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel. Poin terpenting, tahanan yang dibebaskan dari kedua belah pihak hanya akan mencakup perempuan dan individu di bawah 19 tahun. Selain itu, Hamas mengungkapkan kalau Israel setuju untuk tidak menargetkan atau menangkap siapapun selama jangka waktu gencatan senjata. Gerakan perlawanan Hamas juga mengatakan kalau kebebasan bergerak akan terjamin bagi seluruh warga Palestina di sepanjang jalan Salah al-Din yang menghubungkan distrik-distrik di jalur Gaza. Gerakan tersebut menegaskan kembali bahwa ketentuan perjanjian tersebut dirumuskan dan dicapai sesuai dengan visi dan tujuan Hamas, yang bertujuan untuk melayani rakyatnya dan membantu ketahanan mereka dalam menghadapi pendudukan Israel, menurut pernyataan Hamas.